Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja, bukan? Di sini Ustadz akan melanjutkan pelajaran tematik, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Yuk belajar memperagakan gerak kuat dan gerak lemah dalam beraktivitas. Masih ingat kan? Kalian sudah mempelajari beberapa gerakan kuat dan lemah dari gerakan anggota tubuh. Gerak kuat dan lemah juga dapat diperoleh dengan meniru aktivitas manusia sehari-hari, seperti bermain, bekerja, dan berkebun. Berikut contoh gerak meniru berbagai kegiatan. Yang pertama yaitu gerak bermain ular tangga. Yang kedua yaitu gerak menyapu. Dan yang ketiga yaitu gerak menjemur pakaian. Keempat yaitu gerak menyiram bunga. Dan yang kelima yaitu gerak mencangkul. Coba kalian lakukan di rumah ya anak-anak, dengan gerak bermain ular tangga, gerak menyapu, gerak menjemur pakaian, gerak menyiram bunga, dan gerak menyangkul. Kalian akan bisa memperagakan gerak kuat dan lemah dalam bentuk beraktivitas sehari-hari. Setelah melakukan gerak kuat dan lemah dalam bentuk aktivitas, apakah kalian merasakan lapar dan haus? Jika kalian lapar dan haus, harus memilih makanan yang sehat dan baik untuk pertumbuhan, agar pertumbuhan kalian menjadi baik. Makanan sehat baik untuk pertumbuhan. Manusia mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Salah satu faktornya adalah makanan yang dikonsumsi. Anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan sebaiknya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contoh sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan sehat dapat membuat tubuh tumbuh dengan maksimal. Jadi, kita sebaiknya mengonsumsi makanan sehat setiap hari. Dengan mengonsumsi makanan yang sehat, maka badan kita akan tumbuh dengan maksimal. Nih ada beberapa gambar anak-anak, gambar makanan. Ada burger, ada nasi, ada roti tawar, ada sup, ada minuman susu, ada buah-buahan, ada tahu dan tempe, ada sayur-sayuran, dan ada es krim. Coba diingat-ingat ya anak-anak, ada burger, ada nasi, ada roti, ada sup, ada susu, ada buah-buahan, ada tahu dan tempe, ada sayur-sayuran, dan juga ada es krim. Dari gambar-gambar tersebut, yuk kita mengerjakan soal di bawah ini. Yang pertama yaitu, apakah makanan tersebut termasuk makanan sehat dan bergizi? Jelaskan jawabanmu ya anak-anak. Yang kedua, buatlah menu makanan pagi, siang, dan malam yang bergizi dengan memilih gambar makanan dan minuman tersebut. Yang ketiga, adakah yang termasuk makanan dan minuman kesukaanmu dari gambar tersebut? Sebutkan ya anak-anak, ada apa saja minuman dan makanan kesukaan kalian. Dan sebutkan makanan kesukaanmu yang lainnya. Ceritakan pendapatmu kepada orang tuamu. Apakah makanan yang kamu sukai termasuk makanan sehat dan bergizi atau bukan? Nah, dengan begitu kalian akan mengetahui makanan dan minuman kesukaan kalian itu bergizi atau tidak. Itu tuliskan di buku kalian. Kerjakan soal tersebut di buku kalian dan kirimkan ke ustadz-ustazah masing-masing ya. Setelah kalian menuliskan makanan dan kesukaan kalian, mari kita simak buah yang disukai oleh Rahmat.
Rahmat sangat menyukai buah jeruk dan anggur. Maka Rahmat membeli 1.250 jeruk dan 2.120 anggur. Berapa jumlah buah yang dibeli Rahmat? Apakah kalian tahu berapa jumlah buah yang dibeli Rahmat? Mari kita hitung bersama-sama ya anak-anak. Rahmat membeli 1.250 jeruk dan anggur 2.120. Maka kita jumlahkan ya anak-anak, 1.250 ditambah 2.120. Kita menggunakan berhitung susun. 0 dijumlahkan 0 ada 0, 5 jumlahkan 2 ada 7, 2 ditambah 1 ada 3, dan 1 dijumlahkan 2 ada 3. Jadi jumlah buah yang dibeli Rahmat adalah 3.370 buah. Jadi buah keseluruhan yang dibeli Rahmat ada berapa anak-anak? Ya betul, ada 3.370 buah. Cerita Rahmat tersebut adalah salah satu contoh soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Apakah kalian tahu langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita apabila terdapat soal cerita lagi? Yuk kita simak bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita. Yang pertama yaitu tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Yang kedua, tentukan kalimat matematika yang sesuai. Yang ketiga yaitu hitunglah penyelesaian dari kalimat matematika tersebut. Nah, ada 3 anak-anak langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita. Yang pertama ada tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Jadi apa saja yang diketahui di dalam soal dan apa saja yang ditanyakan dalam soal, kalian harus tahu terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tentukan kalimat matematika yang sesuai. Nah, kalian menentukan kalimat matematika mana saja yang sesuai. Yang ketiga yaitu hitunglah penyelesaian dari kalimat matematika tersebut. Nah, di dalam soal cerita, kalimat matematika itu penjumlahan atau pengurangan. Perhatikan contoh berikut. Nah, Ustadz punya contoh lagi anak-anak soal cerita. Paman memiliki 2 petak tanah, masing-masing seluas 1.247 meter persegi dan 1.320 meter persegi. Berapa total luas tanah Paman seluruhnya? Ayo, siapa yang tahu anak-anak? Yuk kita hitung bersama-sama. Penyelesaiannya yaitu total luas tanah Paman ditulis dulu 1.247 dijumlah 1.320. Nah, untuk memudahkan kalian menghitung, mari kita menggunakan cara susun. 1.247 ditambah 1.320. Mari kita hitung anak-anak. 7 ditambah 0 sama dengan 7. 4 ditambah 2 yaitu 6. 2 ditambah 3 adalah 5. Sedangkan 1 ditambah 1 yaitu 2. Jadi total luas tanah Paman seluruhnya adalah 2.567 meter persegi. Ya betul anak-anak. Jadi total luas tanah Paman yaitu 2.567 meter persegi. Sudah bisa kan anak-anak dalam menyelesaikan soal cerita? Jika sudah, yuk kita belajar kembali. Ayo berlatih mengerjakan soal cerita tentang penjumlahan bilangan. 1. Yaitu pada saat panen, Pak Budi memetik 1.217 apel merah dan 1.180 apel hijau. Berapa jumlah apel yang dipetik oleh Pak Budi seluruhnya?
Nomor 2, untuk membangun rumah, Pak Rahmat telah membeli 2.420 batu bata. Oleh karena masih kurang, Pak Rahmat membeli lagi 1.235 batu bata. Berapa jumlah seluruh batu bata yang dibeli oleh Pak Rahmat? Dan nomor 3, jarak rumah Dita ke rumah Ari 3.650 meter. Jarak rumah Ari ke taman 3.275 meter. Berapa meter jarak dari rumah Dita ke taman jika melewati rumah Ari? Nah, dalam ketika soal tersebut kita harus mengetahui kata kuncinya dalam matematika. Kata tersebut penjumlahan atau pengurangan. Nah, ada berapa angka saja yang tertera di dalam soal. Dan kita harus mengetahui apa yang ditanya dan apa yang diketahui dalam soal. Setelah itu, kita harus mengetahui kata-kata yang sesuai dalam soal, seperti penjumlahan atau pengurangan. Setelah itu, yuk kita kerjakan. Setelah selesai mengerjakan, dikumpulkan ke ustadz-ustazah masing-masing ya. Di antara teman-temanmu di sekolah, pasti mempunyai makanan kesukaan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita harus menghargai perbedaan antar teman di sekolah. Mari kita belajar tentang menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan, kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua dalam Pancasila. Sila kedua dalam Pancasila menggambarkan rantai emas. Bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut beberapa contoh keberagaman atau perbedaan yang dapat kita amati di sekolah. Yang pertama yaitu perbedaan kegemaran, misalnya bermain kelereng, bermain boneka, atau membaca buku. Jadi kita harus menghargai dan menghormati perbedaan kegemaran. Semisal Anthony bermain kelereng, Yuni bermain boneka, atau Andi membaca buku. Nah, jadi antar teman kita harus menghormati dan menghargai perbedaan kegemaran. Yang kedua yaitu perbedaan makanan kesukaan, misal telur, sayur, atau buah, yang mana menjadi kesukaan kalian. Namun harus menghormati dan menghargai perbedaan makanan kesukaan antar teman. Yang ketiga yaitu perbedaan olahraga, misalnya sepak bola, bulu tangkis, atau kasti. 4 yaitu perbedaan cita-cita, misalnya menjadi dokter, guru, atau polisi. Nah, dari keempat contoh tersebut, kita harus saling menghormati dan menghargai antar perbedaan ke teman-teman sekolah. Keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Berikut beberapa contoh cara menyikapi keberagaman yang ada. Yang satu, menghargai pendapat teman meskipun berbeda pendapat kita sendiri. Yang kedua yaitu menghormati perbedaan yang ada. 3 yaitu berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Nah, ini anak-anak 3 contoh cara menyikapi keberagaman yang ada di sekolah kita. Menghargai pendapat teman, menghormati perbedaan, dan berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Nah, sudah selesai anak-anak pembelajaran tematik tema 1, subtema 2,
pembelajaran 3 dan 4 MI Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Madiun. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.